Namun setelah menikah kurang lebih saat 2 bulan menikah nih, Melissa mulai menemukan sesuatu. Ia sering menemukan bahwa RK sering chattingan mesra dengan seorang laki-laki. Langsung menanyakan alasan bentuk pesan tersebut, malah dibukuli hingga memar dan juga luka-luka. Hai guys, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way yang menonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin ada dari kalian yang lagi dalam kondisi gak baik-baik aja, lagi putus asa mungkin. Apapun itu, keep fighting guys ya, don't give up. Well, dalam video kali ini kita akan membahas tentang hal yang lagi rame banget nih diperbincangkan. Gak di TikTok, gak di Twitter, gak di Facebook, ini tuh lagi rame banget diperbincangkan. Jadi berita kali ini tuh datanya dari Melissa Zara yang baru-baru ini telah mengungkapkan tentang perselingkuhan sang suami. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Angkat tangan dulu mana yang belum kenal sama Melissa Zara dan juga sang suami. Say hi dulu. Aku yakin banyak dari kalian yang juga belum mengenal sosok mereka. So, mari kita kenalan dulu dengan Melissa Zara dan juga sang suami. Tapi mungkin buat kalian yang udah kenal atau nggak mau tahu, bisa skip aja bagian ini dan juga langsung menuju ke bagian kronologinya. Melissa Zara merupakan seorang selebgram terkenal melalui bisnis pakai muslimah. Dia juga kerap nih mengajarkan bagaimana sih cara memakai hijab yang modis melalui akun YouTube bernama Hijab Modis. Berkat bisnisnya itu, Melissa Zara berhasil membuka toko bernama Mazara, yang mana bisnisnya ini semakin berkembang nih teman-teman, dan omsetnya itu mencapai puluhan juta rupiah per hari. Selain itu, Melissa Zara juga membuka endorse dengan bayaran yang mahal. Hal itu membuat pendapatannya menjadi meningkat. Terlihat dia juga melakukan endorse kepada brand dari kosmetik hingga skincare. Pada akhirnya, Melissa diketahui menikah dengan Rizka Hoirul Atto. Rizka merupakan seorang pebisnis di bidang kuliner, pakaian, dan kendaraan. Dia juga merupakan pemilik restoran bernama Bumi Panji di Kediri. Usaha pakaiannya bernama Taslim Daily yang berbasis di Kediri juga. Dan selain itu, dia juga punya usaha jual beli motor bekas bernama Zen Motor. Diketahui Rizka Hoirul Atto merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor, dan ternyata ia juga pernah nih menjadi peserta dalam acara Take Me Out Indonesia pada tahun 2016 yang lalu. Dalam acara itu, Rizka memperkenalkan dirinya sebagai penasihat keuangan di salah satu bank ternama. Di luar pekerjaannya, Rizka mempunyai hobi bermain voli. Selain itu, ia juga suka nih refreshing dengan menikmati bagaimana pemandangan pantai. Karena kesukaannya terhadap laut, Rizka terpilih sebagai Putra Bahari Indonesia yang bertugas merawat ekosistem laut dan penyuluhan terhadap masyarakat pesisir tentang profesi mereka. Pada akhirnya Atto dan Melissa menikah pada tahun 2022, tepatnya di bulan September. Karena mereka juga merupakan pasangan yang benar-benar kaya banget, resepsi pernikahan mereka pun digelar dengan sangat mewah. Mereka menggelarnya di Gor Rejo Agung, Tulung Agung, Jawa Timur. Dalam resepsi pernikahan itu, mereka mempertemukan dua budaya sebagai tema. Ada Solo sebagai representasi budaya Jawa dan tema internasional sebagai perwujudan budaya modern. Dalam resepsi tersebut, RK Atto juga menyerahkan secara simbolis kunci resto untuk sang istri sebagai hadiah pernikahan, yang mana restoran tersebut akan dikelola bersama-sama. Seusai menggelar pesta pernikahan, Atto dan Melissa Zara mengatakan bahwa mereka melangsungkan honeymoon ke negeri ginseng, Korea Selatan. Namun sayang, baru-baru ini Melissa mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, yaitu tentang perselingkuhan sang suami. Melissa Zara membongkar perilaku suaminya yang melakukan KDRT karena kepergok chat mesra dengan pria lain. Ia pun yang awalnya bermaksud menanyakan alasan bentuk pesan tersebut, malah dibukuli hingga memar dan juga luka-luka. Melalui sosial media Instagramnya, Melissa mengatakan, "Saya memang bukan seorang artis, saya hanya wanita yang memberanikan diri untuk speak up masalah yang saya alami. Butuh waktu lama untuk bisa menyampaikan ini semua. Pernikahan yang saya impikan dan saya wujudkan dengan biaya yang tidak sedikit harus berakhir seperti ini. Sungguh ini di luar akal sehat saya. Tapi Allah Maha Baik. Allah tunjukkan di depan mata saya kejadian yang membuat saya benar-benar mantap untuk mengakhiri ini semua. Saya akui, saya terjebak dalam drama-drama kehidupan yang telah dibuat dia. Saya seakan menjadi orang lain belakangan ini. Saya harus mengikuti sikap dia yang sebetulnya saya sendiri tidak suka. Misalnya pamer media sosial dan juga lain sebagainya. Jujur, butuh waktu untuk mental saya kembali sehat. Betapa piciknya kalian yang komen tentang saya masalah ini, ingin viral, ingin dompleng karir. Semoga kalian tidak pernah ada di posisi saya, karena ini sungguh sulit. Terima kasih atas dukungan. Mohon maaf apabila semua terkesan berlebihan, karena saya hanya ingin mengungkapkan apa yang saya rasakan, agar kalian juga lebih berhati-hati untuk memilih pasangan hidup. Jangan sampai salah seperti saya."
Kemudian Melisa dan juga kuasa hukumnya menggelar konferensi pers pada tanggal 8 Juli. Dalam konferensi pers itu, sang kuasa hukum dari Melisa Zara yang diketahui bernama Fitri Ernawati menegaskan bahwa kliennya itu memang mendapatkan perlakuan KDRT dari sang suami. Dan KDRT itu terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 17.30. KDRT itu katanya dilakukan dalam mobil Pajero putih yang pada saat itu berhenti di perempatan lampu merah. Kronologinya adalah di dalam sebuah mobil itu ada 5 orang dewasa yang terdiri dari 2 orang laki-laki. Salah satunya adalah RK sang suami. Kemudian ada juga 3 orang perempuan, salah satunya adalah Mei sendiri, dan ada juga 1 orang anak. Kejadian itu bermula dari Mbak Mei yang mengetahui bagaimana chat dari DM IG yang ternyata isi DM-nya itu menunjukkan chat yang terlihat mesra. Kuasa hukumnya mengatakan bahwa chat mesra itu dilakukan oleh suami Mei dan laki-laki yang berada di dalam mobil tersebut. Di sana kondisinya si klien mengetahui chat mesra dari HP si laki-laki yang kebetulan posisinya itu berada di depan mobil. Melisa sendiri berada di belakang dan juga melihat bagaimana isi pesan tersebut. Karena mungkin Melisa shock melihat chat mesra tersebut, akhirnya Melisa ini minta klarifikasi dan juga bertanya apa hubungan antara kalian sehingga bisa chattingan semesra itu. Setelah meminta klarifikasi dan tidak ada jawaban yang melegakan hatinya Melisa, terjadilah KDRT tersebut. Usai mendapatkan perlakuan tersebut, di malam harinya Melisa melaporkan ke Polres Kediri Kota atas perlakuan KDRT dan juga laporan resminya telah diproses. Selain itu, Melisa juga telah divisum dan hasil secara fisik menunjukkan ada luka di bagian tangan sebelah kiri. Mengenai luka di bagian tangan ini, Mei katanya dipegang sangat kuat oleh RK. Akhirnya itu ada bekas cakaran di tangannya. Dan ternyata nggak cuma di bagian tangan doang, tapi ada juga benjolan di kepala bagian kiri. Disebutkan lebih lanjut bahwa rambut dari Mei juga sempat dijambak oleh si RK. Selain itu disebutkan lebih lanjut bahwa Mei juga merasakan rasa sakit di bagian lehernya. Selain melakukan pemeriksaan secara fisik, Melisa juga melakukan pemeriksaan secara psikologis. Sang kuasa hukum mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut, kliennya ini bisa tiba-tiba tertawa sendiri, kemudian tiba-tiba menangis. Jadi dikarenakan keluarga dan juga kuasa hukumnya khawatir nih dengan kondisinya Mei, akhirnya mereka pun melakukan pemeriksaan secara psikologis. Hasil pemeriksaan dari psikolog mengatakan bahwa Melisa mengalami trauma di mana dia berada di posisi yang ingin menyakiti dirinya sendiri, meskipun hal itu belum sempat dilakukan. Sehingga dari psikolognya menyarankan agar Melisa ini melakukan yang namanya terapi. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2023, pihak dari Polres Kediri Kota melakukan mediasi antara RK dan Melisa. Akan tetapi mediasinya nggak berhasil, dan dari pihaknya Melisa dan kuasa hukum tetap meminta agar perkara itu dilanjutkan, dan sampai saat ini prosesnya masih ditangani oleh unit PTA Polresta Kediri untuk ke proses selanjutnya. By the way, permasalahan yang dilaporkan ini masalah KDRT ya guys. Selain itu, dalam konferensi pers kemarin, Melisa juga menceritakan bahwa sebelum pernikahannya, Mei tidak merasakan kecurigaan sama sekali. Namun setelah menikah kurang lebih saat 2 bulan menikah nih, Melisa mulai menemukan sesuatu. Ia sering menemukan bahwa RK sering chattingan mesra dengan seorang laki-laki. Dan hal itu tidak hanya sekali saja. Selain itu, Mei juga telah mengkonfirmasi hal tersebut dengan yang bersangkutan. Ia tidak mengakui, namun meminta maaf. Dan itu juga sudah dimaafkan oleh Mei secara berulang-ulang. Sampai pada waktu setelah lebaran, ia mergokin si RK check-in dengan laki-laki di hotel yang ada di Kediri. Dan saat ditanya apakah dengan laki-laki yang sama, Melisa mengatakan bahwa laki-lakinya berbeda atau beda orang teman-teman, bukan pria yang sama. Dan mungkin untuk kalian yang pengen tahu cerita lebih lanjutnya, nanti bisa langsung aja kunjungi Instagramnya Melisa dan juga nonton konferensi persnya ya, karena aku juga takut salah-salah menyampaikan di sini. Di sisi lain, Fitri Erna selaku kuasa hukum dari Mei sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen melalui kolom komentar. Dalam kolom komentar yang sudah disematkan, Fitri Erna menuliskan lebih lanjut, menjawab semua pertanyaan atau statement teman-teman. Jika tergugat tidak hadir sama sekali, itu memang lebih cepat 2 kali sidang selesai dengan putusan first take atau diputus tanpa hadirnya tergugat. Tapi untuk perkaranya Mbak Melisa ini tergugat tidak hadir, namun kuasa hukumnya hadir, yang seharusnya hari ini mediasi dilakukan jadi ditunda. Karena tahap mediasi tidak boleh diwakilkan kuasa hukum, harus dihadiri oleh para pihak sendiri, kecuali salah satu pihaknya berdomisili di luar negeri dan ada surat kuasa yang distempel oleh kedutaan. Begitu secara garis besarnya. Sekian dan juga terima kasih. Jadi teman-teman, begitulah yang terjadi dengan Mbak Melisa dan juga sang suami. Ya, kita harapkan saja semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar.
Well guys, informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih update. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan kah, sikap kah, tindakan kah, dan maybe ada salah informasi. Langsung aja koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. Thank you so much. See you next time and goodbye everyone. Selamat beraktivitas ya. Semangat.